Ya, memang Pak, kebenaran saya mengelola jalan tol, jadi di kolong tol itu kan seperti kita ketahui baru-baru ini juga Pak Gubernur sempat komplain banyak sampah menumpuk jadi tempat buangan sampah, terus banyak penghuni-penghuni meliar, terus banyak premanisme di bawah situ dan kadangkala ada prostitusi. Jadi akhirnya saya bikin masjid yang bergaya gaya Chinese Pak, jadi seperti kelenteng. Kenapa saya buat masjid seperti kelenteng bentuknya? Satu, saya perpadukan antara Islam, Tionghoa, dan Indonesia. Jadi karena apa? Saya mualaf Pak, saya orang Tionghoa. Kebenaran saya beragama Islam. Dan kebenaran saya cinta tanah air saya Indonesia ini. Jadi 3 budaya ini saya kumpulkan dan saya bikin masjid di kolong tol. Orang-orang bilang, kenapa nggak bikin di kota-kota besar? Terus kenapa nggak bikin masjidnya yang gaya Timur Tengah? Saya bilang gini, saya mempunyai impian. Setiap saya mau buat sesuatu harus menguntungkan. Tapi ini bukan menguntungkan secara materi buat saya. Menguntungkannya adalah buat warga setempat. Kita sudah memakai jalan tol di atasnya. Di bawah banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Selain saya buatkan tempat ibadah masjid yang bergaya Tionghoa, terus saya ingin mempunyai mimpi saya bahwa apa yang saya buat ini bermanfaat bukan hanya jadi tempat ibadah, tetapi bisa bermanfaat secara ekonomis buat saudara-saudara kita di desa. Yaitu kenapa saya buat gayanya Chinese look. Dan kemudian saya juga buatkan ada balai rakyatnya, ada buat tempat pendidikan Al-Qurannya. Balai rakyat akan dimanfaatkan oleh rakyat setempat untuk tempat sunatan, untuk tempat kawinan. Tapi menarik sekali karena masjid tapi bentuknya kelenteng ya. Untuk menyatukan begitu, sepertinya juga salah satu misinya ya Pak. Kita ada videonya. Ada. Aku penasaran banget dan kita akan lihat sama-sama juga seperti apa ini bentuk masjid yang dibuat oleh Pak Yusuf. Sudah ada ratusan orang yang kerja, tapi hari ini mereka mau sedang dibalik itu hari ini cuma 25 orang. Kolong tol biasanya sering disalahgunakan oleh banyak orang, seperti menjadi tempat tinggal ilegal bagi warga di sana, bahkan dijadikan tempat untuk pembuangan sampah. Tapi siapa sangka, persis di bawah kolong tol wilayah Papanggo, Jakarta Utara, yang tadinya menjadi tempat pembuangan sampah, disulap menjadi masjid unik yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni dengan desainnya yang mengambil gaya Tiongkok. Pada bagian langit-langit masjid memiliki desain yang menyerupai langit sungguhan, seperti terdapat gradasi warna biru dan putih yang menggambarkan langit dan awan. Yusuf Hamka selaku pendiri masjid ini berharap melalui masjid tersebut dapat menyatukan perbedaan dan tidak lagi membeda-bedakan ras. Betul. Ya, kamu harus nopang. Ini menariknya karena justru kalau dibuat di kolong tol yang biasanya mungkin tempatnya jadi negatif gitu ya, buang sampah sembarangan di sana, terus ada pemukiman liar ya kan sampai prostitusi. Sekarang jadi masjid. Cantik ya. Jadi kan maksudnya jadi positif kan, tempatnya jadi positif gitu. Iya. Ini ada berapa? Satu? Sementara baru 1, tapi cita-cita saya insya Allah kalau Allah kasih badan saya dan umur saya panjang, saya akan bikin 1000 Pak. Amin ya Allah, kita doakan itu tabungan surga luar Saya nggak biasa Pak ngerti Pak, Yusuf. saya nggak ngerti itu izinnya gimana Pak kalau di bawah? Kita di bawah tol itu kita minta izin ke Bina Marga Pak, dan Bina Marga sudah mengeluarkan surat izinnya. Jadi kita bangun. Daripada nggak digunakan tempatnya ya, Dan betul ya? kalau enggak, saya juga yang kewalahan Pak harus ngebersihin dari penghuni liar atau sampah. Dan kalau ada sampah, membahayakan Pak. Karena apa? Itu pernah kita di penjaringan itu sempat kebakaran 20 tahun lalu. Jadi begitu kebakaran, Bapak akan mengalami kemacetan total. Jadi merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu akhirnya bicara dengan Bina Marga, kita berembuk dan ternyata Buat tempat ibadah akhirnya. buat tempat ibadah dan buat tujuan wisata. Bapak jangan lupa, ini sekarang jadi tujuan wisata. Inilah mimpi saya. Kalau ini jadi tujuan wisata, akan mengangkat perekonomian desa. Dan ternyata turis-turis Nusantara sudah mulai datang. Di mana ini? Di Papanggo, Pak. Di daerah yang paling kumuh di ibu kota menurut saya. Karena apa? Saudara-saudara kita lantainya belum semuanya keramik. Ada yang tanah merah, dan kasihan sekali saudara-saudara kita di situ. Dan ini menjadi tanggung jawab sosial kita semua sebenarnya. Saya ingin berperan kepada yang kecil-kecil aja Pak, nggak usah yang gede-gede. Tadi intisarinya bahwa ini desainnya Tiongkok. Ya kan? Ini untuk apa? Tujuan awalnya untuk Nah, gini, saya seorang Tionghoa Pak. Terus kemudian
supaya kita tahu bahwa di hadis ada tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina, Pak. Nggak ke Amerika loh, Pak. Nggak ke Afrika loh, Pak. Jadi ke negeri Cina. Jadi saya ingin mensiarkan kembali bahwa banyak loh orang Tionghoa yang memeluk Islam. Dan orang Tionghoa memeluk Islam ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi kembali ke agama leluhur mereka yang sebelumnya adalah sebenarnya Islam, Pak. Jadi waktu zaman komunis ini semua diberangus, jadi nggak boleh punya agama. Jadi kalau Bapak lihat di hadis cuma ada kata-kata Cina, Pak, yang tuntutlah ilmu itu, nggak ada ke Amerika atau ke Eropa. Makanya saya bilang kepada teman-teman, saya ingin berdakwah sambil berbuat masjid ini menyebarkan syiar di kalangan teman-teman Tionghoa supaya kembali ke agama leluhur mereka. Pertama, kedua juga teman-teman Muslim. Ayo nih, lihat nih, bahwa banyak orang Tionghoa yang masuk Islam. Jangan kalau ada masalah apa-apa dibenturkan antara Muslim dengan Tionghoa, Muslim dengan Tionghoa. Jadi dengan begini, dan semuanya juga melihat bahwa nggak ada masalah orang Tionghoa sama orang Islam, nggak ada masalah, mereka malah bersatu, gitu. Jadi itulah Pak poinnya. Makanya. Dan apakah tujuan Anda berhasil? Alhamdulillah, menurut saya buat nasi kuning ternyata responnya positif. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya ketuk tularkan kepada teman-teman Tionghoa. Layanilah, jangan cuma kasih uang. Kalau kasih sembako, kasih sumbangan, tidak membekas di kepala atau di hati rakyat. Tetapi kalau kamu melayani setiap hari kebutuhan rakyat, insya Allah rakyat akan jaga kamu semuanya. Karena apa? Saya mengalami tahun 98 kerusuhan sosial, saya dilindungi sama orang kampung saya. Karena apa? Mereka bilang, nggak usah jaga malam Pak Haji. Pak Haji urus yang gede-gede aja. Pokoknya kalau ada berandal-berandal yang datang, saya yang hadepin katanya. Nah ini saya makanya bagi, ayo nih, kalau kalian baik sama rakyat, rakyat yang akan menjaga kalian. Kalau kita bicara pribumi dan non pribumi, Pak, yang pribumi itu apa? Yang pribumi bukan karena sukunya dia Tionghoa atau India. Menurut saya yang pribumi adalah orang yang cinta tanah air, orang yang cinta rakyat Indonesia. Itu dia pribumi, Pak. Apapun sukunya. Apapun sukunya, apapun agamanya. Selama dia cinta rakyat Indonesia, dia pribumi, Pak. Tanpa melihat agama, tanpa nggak melihat perlu suku. lihat agama, Pak. Iya kan? Jadi nggak perlu lihat suku. Kalau orang yang cinta tanah air, cinta sayang sama rakyatnya, sayang sama pembantu-pembantunya, memperlakukan pembantunya dengan manusiawi. Kalau kita masih bilang dia non pribumi, kebangetan menurut saya. Jadi makanya saya bilang, ya alhamdulillah Pak, saya dikasih rezeki. Saya cuma hanya mau berbuat baik aja. Tetapi ternyata multiplier efeknya ini merajut kebinekaan. Kebinekaan yang makin utuh menurut saya, yang sempat tergoyahkan kemarin-kemarin ini, sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita punya 3.200 porsi per hari untuk memberi makan gratis di bulan Ramadan. Bapak lihat, di kelenteng petak 9, itu kelenteng tertua di Jakarta, 500 porsi Pak. Di SCBD Pak, itu Bursa Efek Indonesia Pak, bikin dengan warung Padang Merdeka. Di situ dengan Arta Graha Peduli, 1.000 porsi per hari Pak. Terus di kolong tol saya di masjid itu 500 porsi per hari. Terus di Utan Kayu di NU ada 200 porsi. Lalu di depan kantor saya Gedung Citra Marga Nusa Pala Persada Pak, 1.000 porsi per hari. 3.200 kita buat. Mudah-mudahan Pak, saya harapkan teman-teman kelenteng sudah mulai ikut Pak untuk berpartisipasi. Dan mereka pedagang-pedagang besar di Tanah Abang itu melayani umat. Dan ini yang saya mau, bukan sumbangannya, tapi pelayanannya. Tapi saya selalu bilang, harus beli dari warung setempat yang dijamin kehalalannya dan higienis. Itu yang penting. Ya, jadi saling membantu ya, Ya. Pak. Ya. Perawat Apa, Ki? banget. Bangga banget punya dan bisa mengenal Bapak Yusuf Hamka ini. Ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan Ya. orang lain yang luar biasa langsung dengan tangannya sendiri, dengan hatinya that's the sendiri. point. Makanya ketika ada keributan karena suku, karena agama yang Ya. berbeda, jadi bodoh gitu kan. Ya. Karena nggak harusnya seperti itu. Indonesia ya Indonesia. Dari sejak Presiden Soekarno membuat Pancasila dan sebagainya ya sudah Pancasila. Itulah Indonesia. Nah ini ngomong-ngomong ini masjidnya harus dibuka untuk umum tapi Pak. Dibuka untuk umum. Dan malah saya bilang, yang mau pakai balai rakyat ya, yang non muslim juga boleh, tapi tolong makanannya halal. Itu. Terus tidak ada alkohol. Terus nanti saya bilang, kalau yang mau jual cindera mata, kalau jadi tujuan wisata,
teman-teman non-muslim boleh berpartisipasi, mau jual makanan, jual minuman, jual cenderamata, dan kemudian mengelola parkir. Nggak ada masalah. Nggak punya agama juga boleh kok di situ, Pak. Tapi yang penting hargailah. Kalau pas waktu jamnya sholat atau apa, jangan berisik di situ. Saling menghargai. Saling menghargai. Antara agama harus saling menghargai. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tapi jangan lupa Pak Dedi, nanti kalau itu datang ke warung saya ya. Karena saya mengharapkan Bapak mencicipi makanan saya, cukup higienis, cukup enak apa enggak. Kalau enggak, tolong kritik saya. Karena yang saya berikan kepada teman-teman saudara-saudara kita, itu harus yang layak. Yang apa yang saya makan, itu yang dia harus makan. Iya, betul. Nggak boleh dia di bawah bukan standar sisaan, saya. Bukan bukan sisa. tapi makanan yang memang benar-benar bisa dimakan. Betul. Baik, terima kasih.